Tahukah kalian, ketika seseorang bersedekah, tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan itu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dia dimasukkan ke surganya. Akan tetapi, sebaliknya, jika bersedekah itu dilakukan bukan atas dasar karena keikhlasan, maka apa yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Lalu, apa yang menyebabkan sedekah itu menjadi sia-sia? Inilah 5 golongan bersedekah sia-sia. 1. Mencari pujian dari orang lain. Hal seperti ini masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya, supaya mendapat pujian, supaya kita terlihat baik, supaya kita terlihat dermawan di mata orang lain. Akan tetapi bersedekah tujuannya untuk mencari pujian orang lain, tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dilakukan, bukannya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan golongan seperti ini dilempar ke neraka. Rasulullah bersabda, berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki, dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. 2. Tidak bersedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Hal tersebut seperti firman Allah dalam Al-Quran, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Al-Baqarah 215. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 3. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan nikmat kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat tersebutlah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Dan apabila sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapatkan, ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus kita berikan. Jika tidak berikan atau ditunda memberikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita, atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. 4. Perhitungan dalam bersedekah. Pada saat kita berbelanja, kebutuhan sehari-hari kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan dikeluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita miliki. Begitu juga ketika kita bersedekah, sebaiknya kita tidak berlebihan, namun juga tidak pelit. Ketika kita bersedekah, hendaknya tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Misalnya, kemampuan kita bersedekah hanya 10.000, maka sedekahkanlah 10.000 itu dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah banyak, apabila kita belum mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengungkit-ungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk seseorang yang telah bersedekah adalah mengungkit-ungkit kembali apa yang telah disedekahkannya. Orang tersebut merasa telah berjasa atas apa yang telah disedekahkan kepada orang lain.
Dan jika suatu hari terjadi keributan dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka si pemberi sedekah akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Itu seolah-olah jika bukan karena bantuannya maka orang yang telah diberikan sedekah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Al-Baqarah 264.